Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini yang akan kita pelajari adalah materi stoikiometri bagian akhir, yaitu tentang senyawa hidrat. Maka langsung saja Ibu akan share PPT-nya. Nah, ini dia. Gimana? Udah kelihatan, Nak, PPT-nya? Sudah, Mem. Sudah. Oke. Nah, kalau sudah, oke, bisa dilihat ya, pokok bahasannya adalah senyawa hidrat, tetapi tetap materinya adalah bagian dari stoikiometri itu sendiri. Tujuan dari biasanya kalau soal tentang senyawa hidrat itu tujuannya adalah untuk menganalisis rumus molekul dari suatu senyawa hidrat. Nah, oke, langsung saja. Dikatakan senyawa hidrat, tahu senyawa hidrat ya? Senyawa hidrat itu dia berupa air kristal. Jadi senyawa hidrat itu biasanya bentuknya kristal. Nah, jadi hidrat itu adalah senyawa kristal padat yang mengandung air kristal atau H2O. Rumus kimia senyawa kristal padat sudah diketahui. Jadi pada dasarnya penentuan rumus hidrat adalah penentuan jumlah molekul air kristal H2O atau X. Nah, jadi ciri-ciri dari senyawa hidrat itu ini, Nak. Nah, ini senyawanya, misalkan senyawanya adalah CaSO4 titik berapa H2O, misalkan 3 atau 2. Nah, jadi ini senyawa hidrat. Nah, kalaulah senyawa hidrat tersebut kita letakkan, ini kan senyawa hidrat. Jadi senyawa hidrat itu bentuknya seperti kristal ya, kristal. Nah, ya, kita panaskan, maka kan ini tadi mengandung air kan, maka airnya akan menguap. Jadi H2O-nya akan menguap. Sehingga yang tinggal di dalam wadah ini hanya senyawa aslinya, yaitu dalam bentuk bubuk. Jadi ketika kristal sudah dipanaskan, maka air yang menguap tinggallah dia dalam bentuk bubuk. Nah, jadi kalau contohnya adalah CaSO4 2H2O, artinya apa? Dalam setiap 1 mol CaSO4 terdapat 2 mol air. Paham? Paham, Paham, kan? Mem. Oke. Nah, contoh lainnya misalkan MgSO4 7H2O. Nah, ini artinya apa? Dalam setiap 1 molekul MgSO4 terdapat 7 mol. air. Oke ya. Nah, bisa. Nah, sekarang ini adalah beberapa contoh dari senyawa hidrat, yaitu ini kalsium sulfat ya, atau CaSO4, di mana terdapat 2 molekul air. Asam oksalat asam oksalat terdapat 2 molekul air. Kemudian tembaga 2 sulfat atau CuSO4. Nah, terdapat 5 molekul air dan begitu juga seterusnya. Jadi biasanya kalau soal tentang senyawa hidrat itu yang ditanyakan adalah ini harga, misalkan MgSO4 X H2O. Nah, dia nanya X-nya ini. Nah, berapa? Itu biasanya kalau soal tentang senyawa hidrat. Oke, langsung aja. Jadi, Nak, pembahasan topik kita kali ini nggak terlalu panjang ya. Nah, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, karena dia khusus hanya menghitung harga X dari senyawa hidrat itu. Oke, langsung saja. Harus bisa membaca soal. Nah, soalnya lebih kurang bentuknya seperti ini nanti ya. Ketika nanti kalian mengikuti ulangan harian, ataupun ujian nasional, ataupun SBMPTN. Kalau ada soal senyawa hidrat bentuknya seperti ini. Oke, kita baca. 5 gram hidrat dari tembaga 2 sulfat. Oke, nah. Tembaga 2 sulfat itu rumus kimianya apa? Nah? Ya, itu harus tahu. Tembaga itu apa logamnya? Cu, Mem. Oke, itu udah bergabung siapa itu ya, Nak? Zuria atau Zaini? Zulia, Mem. Zuria, oke. Ya. Kita ulangin, tembaga itu Cu. Nah, kemudian sulfat. Lalu ada angka kurung 2 Romawi. Maksudnya angka kurung 2 Romawi ini apa? Bilox, Mem. Yang kuat suaranya, Nak. Bilox, Apa Mem. makna angka 2 dari kurung Romawi ini?
Menyatakan bilox, ma'am. Iya, bilox. Berarti Cu ini biloxnya 2. Nah, terus kita kasih SO4. Nah, sesuai dengan muatannya SO4-nya juga negatif 2 karena maka di sini positif 2, negatif 2, maka habis. Maka senyawanya adalah CuSO4. Paham? Paham, ma'am. Oke. Katanya 5 gram hidrat dari. Berarti di dalam senyawa CuSO4 ini terdapat suatu molekul air. Kata-katanya hidrat. Nah, dipanaskan. Dipanaskan sehingga sampai semua air kristalnya menguap. Nah, kalau dia dipanaskan sampai semua airnya menguap, maka yang tinggal di dalamnya adalah senyawanya ditambah dengan XH2O. Nah, jadi ini udah dalam bentuk apa? Bubuk. Ya, nak ya, ingat, kristal dipanaskan, airnya hilang, tinggallah bubuk. Oke. CuSO4 ini katanya ada 5 gram. Nah, tembaga 2 sulfat padatnya. Nah, jika massa tembaga 2 sulfat padat, berarti ini kan udah di sini dia. Inilah hasilnya kan, sebesar 3,2 gram. Oke, maka tentukan rumus hidrat itu. Dia nanya harga X ini berapa? Ini yang ditanya. X ini kan sama dengan X ini sini. Nah, langsung aja. Nah, ini kan berlaku hukum apa ini? Hukum kekekalan massa. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Berarti di sini berapa, nak? Berarti massa H2O sama dengan 5 gram 1,5. dikurang dengan 3,2. Berapa itu? 1,8. 1,8 gram. Nah, ini di sini udah menunjukkan perbandingan massa ya. Nah, untuk mendapatkan harga X, nah itu berawal dari perbandingan mol antara kedua ini. Ya udah, perbandingan mol itu sebanding dengan perbandingan koefisien. Nah, ini juga udah Ibu jelaskan pada pertemuan lalu. Sebanding berarti bukan berarti sama ya. Nah, contoh. Berarti kita harus tahu dong mol antara CuSO4 dengan mol H2O. Oke, ada gram. Maka harus tahu nilai MR, ya kan? Mol sama dengan gram per MR. Kalau dia senyawa, kalau dia unsur adalah AR. Maka langsung saja untuk CuSO4 gramnya 3,2 per, hitunglah MR CuSO4. Ayo. Silakan hitung MR dari CuSO4. Ada yang udah dapat? Nih, ada nggak nih yang hitung ini? 159, Mem. Miss. 159, ada komanya apa enggak, Nak? Ini ada 63,5 soalnya. Oh iya. Iya kan? 159,5. 5, Miss. 5, iya bagus. Nah, 5. sekarang kita cari mol untuk si perbandingan untuk H2O. Nah, berarti 1,8 dibagi dengan MR dari H2O. 18, Miss. Iya, 18. Nah, ini kan angkanya gampang ya. Berarti 1,8 dibagi 18 itu adalah 0,1. Sedangkan 3,2 dibagi dengan 159,5. Nah, ini harus kalian gunakan kalkulator biar cepat. Oke, apa nak? Kalau kimia itu memang pakai kalkulator ya. Oke, berapa nak? 3,2 dibagi 159,5. Ada berapa? 0,02, Miss. 6,02, nak. Kok besar kali? 3,2 pembaginya. 0,02, Miss. Oh, 0,02. Bulat, Iya, nak. Miss. Ada atau ada komanya lagi di belakang? Ada angkanya di belakang? Bulat ya, sudah bulat. Ada lagi, Miss. 0,02 berapa? 00. Oh, 0,06. 006. 0,06 ya, udah berarti 0,02. Nah, sekarang kita bagikan supaya dapat angka bilangan bulat, bagikan sama angka yang paling kecil, berarti sama-sama dibagi 0,02. Berarti ini 1,
Nah, sedangkan ini dibagi 0,02 berapa? Sekitar sama-sama dibagi 0,02. 5, Miss. Iya, 5 ya. Nah, berarti perbandingan CuSO4 dengan H2O-nya adalah 1:5. Artinya apa? Senyawa hidratnya adalah CuSO4 5 H2O. Bisa? Bisa, Mem. Oke, nah sekarang Ibu menanya nih. Nah, kalau dia senyawa hidrat ini tata namanya apa? Oke, CuSO4 tadi tembaga 2 sulfat kan? Berarti tata namanya adalah tembaga kemudian 2 sulfat. Nah, baru diikuti dengan airnya, yaitu kalau 5 namanya apa? Penta, Pentaoksida. pentahidrat kooksiden. Nah, sekarang Ibu nanya, nah, sebelum kita ke sini ini dulu lah. Kenapa ini tembaga tata namanya memakai angka kurung Romawi? Ayo, masih ingat? Coba, kenapa? Hah? Karena pada golongan transisi, Mem. Iya, karena logamnya merupakan logam transisi, sehingga harus pakai bilox. Nah, bilox dia. Paham? Paham, Mem. Oke, Paham, next Miss. kita lanjut ya. Nah, yang nomor 2, ini soalnya hampir sama bentuknya. Bagaimanakah rumus kimia dari garam barium klorida berhidrat? Udah pasti berhidrat itu punya H2O. Berarti barium klorida di sini sudah diketahui molekulnya adalah BaCl2XH2O. Bila 12,2 gram garam tersebut dipanaskan, menghasilkan zat yang tersisa sebanyak 10,4 gram. Oke, berarti kita perlu buat reaksi pemanasannya seperti tadi. Berarti BaCl2XH2O dipanaskan. Maka hasilnya apa, Nak? BaCl2 ditambah, ayo, X. XH2O. H2O. Oke, nah. Katanya BaCl ini 12,2 gram garam tersebut. Berarti 12,2 gram ini punya siapa? Punya yang mana? Yang kiri, Mem. Iya, yang ini, senyawa ini secara keseluruhan ya. 12,2 gram. Oke. Dipanaskan menghasilkan zat yang tersisa sebanyak 10,4 gram. Maka zat yang tersisa itu menunjukkan BaCl2 atau H2O. Ayo, yang mana, Nak? Kalau katanya zat yang tersisa. Itu berarti ini atau yang ini? BaCl2. BaCl2. Iya, apa alasannya, Nak? Seperti yang Ibu telah jelaskan tadi, kalau dia dipanaskan di dalam suatu cawan, kan airnya hilang. Kalau air yang udah hilang ini dia udah menguap. Nah, ini menguap, maka tidak bisa dikatakan dia tersisa. Yang tersisa adalah yang nampak di dalam wadah. Berarti siapa? BaCl2, bubuknya. Paham? Paham, Mem. Iya, Paham, Mem. 10,4 gram. Oke, berarti H2O yaitu pengurangan massa ini secara keseluruhan, maka 12,2 gram dikurang 10,4. Oke, berarti berapa gram, Nak? 8 1,8, Mem. 1,8 gram. Oke, nah sekarang sama seperti tadi, kita mau cari perbandingan mol antara BaCl2 dengan H2O. Berarti BaCl2 molnya ya banding XH2O. Maka BaCl2 10,4 gram per mR dari BaCl2. Silahkan hitung. BA 137, Cl-nya kali 2, berarti 35,5 kali 2 itu sama dengan 71 ditambah 137. Maka 208. 208, Mem. 208 ya. Oke, 208. Nah, next H2O-nya Iya, Mem. 1,8 gram, MR-nya tadi sama dengan 18. Oke, ini angkanya cantik nih. 0,1 sedangkan ini kalau dibagikan berapa? 208 bagi 104 itu sama dengan 2 kan? Iya, Mem. Iya, ini bagi ini dapatnya 2, 2-nya di bawah. Nah, ini kan masih ada 0,1. Berarti 0,1 bagi 2. Berarti 0,5. 0,05. Nah, sama-sama dibagi berapa, Nak?
0,05, mem. 1 banding 2, mem. Iya, 2. Sehingga rumus senyawa hidratnya adalah BaCl2 H2O. Oke, namanya apa, Nak? Barium Klorida. klorida. Terus ini kalau 2 apa? Di ya. Dihidrat. Oke. Dihidrat. Bisa? Bisa ya? Oke, nah. Oke, habis materinya. Tetapi di sini Ibu pada akhir slide mau mengulangi lagi tentang konsep mol ya. Konsep mol. Oke, perhatikan. Di sini mungkin tidak ada pembahasan soal, tapi Ibu hanya menerangkan rumus. Mohon diperhatikan, Nak. Ingat, konsep mol, karena Ibu udah berulang kali menerangkan mengenai konsep mol ini akan dipakai di setiap kelas. Kelas 2 nanti kalian pakai konsep mol, kelas 3 nanti pasti ada konsep mol. Jadi ingat. Nah, jadi mol harus tahu hubungannya antara mol dengan massa. Ya, kalau seandainya ini hubungan mol dengan massa, kita buat aja nomor 1 ini ya. Jadi mol itu rumusnya kalau dihubungkan dengan massa sama dengan gram dibagi dengan mr. Nah, gram itu adalah massa. Ibu buat langsung gram di sini. Oke, bisa ya. Nah, berarti kalau seandainya yang ditanyakan mr berarti apa, Nak? Mr sama dengan Ayo, kalau ditanya MR berarti analogikan 2 sama dengan 6/3. Maka untuk mencari 3 gram sama per dengan mol. Iya, 6 bagi 2 gitu. Nah, kalau misalkan kalian susah seperti ini, kan buat analogi suatu bilangan. Nah, paham ya? Nah, oke, sekarang ini hubungan mol antara mol dengan massa. Hubungan mol dengan massa. Nah, sekarang Ibu mau tanya, gimana hubungan mol dengan jumlah partikel? Jumlah partikel itu ya ada bilangan Avogadro-nya. Maka untuk mencari mol sama dengan apa, Nak? JP per bilangan Avogadro. Berapa bilangan Avogadro? 6,02. 6,02 dikali 10 pangkat 23. Oke, nah itu harus kalian hafal. Nah, jadi artinya apa? 10 pangkat 23 ini menandakan sangat banyak sekali di dalam, ya misalkan ini ada handphone, nah sangat banyak sekali kalau kita belah-belah menjadi per atom, ya bisa sampai seperti ini, 10 pangkat 23 itu kira-kira berapa? 1 miliar, lebih ya. Nah, maka untuk menghitung jumlah partikelnya gimana? Maka jumlah partikel sama dengan Mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23, mem. Oke, nah sekarang next. Hubungan mol dengan volume. Volume keadaan standar atau STP. Nah, ini kan mau dipelajari juga. Bagaimana hubungan mol dengan volume STP? Nah, volume STP itu volume pada keadaan standar temperatur pressure, yaitu 0 Celcius 1 atm. Ini keadaannya. Setiap pada keadaan ini, untuk menghitung molnya sama dengan apa? Volume per 22,4. Iya, volume per 22,4 liter. Maka nanti volume di sini kalau yang dia ditanya berarti mol dikali 22,4 liter. Nah, next, gimana hubungan antara mol dengan volume tapi yang bukan keadaan standar, bukan keadaan standar. Berarti gas ideal, persamaan gas ideal yaitu P dikali V sama dengan N dikali R dikali T, mem. T. Ya, P, V, N, R, T ini juga di fisika ada. Nah, P itu apa, Nak? Tekanan, mem. Tekanan, satuannya harus ATM. ATM, mem. Nah, volume di sini apa? Liter, mem. Inilah molnya. Jadi lambang dari mol itu bisa N, bisa mol. Kalau Ibu lebih suka langsung aja dia mol. Tetapi karena dalam penggunaan rumus ini N, maka ini ya udah nggak masalah. R-nya di sini berapa?
0,082 liter Iya, liter ATM ATM per mol Kelvin. Jadi satuannya ini berasal dari ini. Ya, ini ya. Ini suhu satuannya Kelvin. Oke. Kalau hubungan mol dengan zat pembanding. Nah, misalkan gini, si oksigen diketahui volumenya sekian, molnya sekian. Mau dibandingkan sama zat lain, misalkan nitrogen. Nah, berarti itu berlaku rumus V1 N1 sama dengan V2 per N2 mem. ya. Nah, ini juga udah kita bahas soalnya semalam ya. Nah, Ibu Kira cukup di sini dulu. Silakan dihafal rumus-rumus konsep mol karena nanti ujian akan memakai ini semua. Bisa, Nak? Bisa mem. Dan satu lagi untuk perbandingan mol untuk mencari mol yang ditanya sama dengan apa? Koefisien yang ditanya Per koefisien diketahui. Koefisien yang diketahui. yang Dikali mol yang diketahui. Iya, dikali mol yang diketahui. Ini tujuannya apa? Apabila dalam suatu reaksi kimia, nah misalkan A ditambah B menghasilkan 2C. Yang ini diketahui molnya sebanyak X. Nah, yang ditanya mol ini berapa? Berarti kita bisa perbandingan kan? Koefisiennya ada, molnya salah satu zatnya ada, maka kalian tinggal dapat mol zat yang lain. Bisa? Bisa mem. Oke, nah kalau gitu cukup Ibu rasa ya. Nah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjutkan dengan topik khusus stoikiometri dari awal sehingga ujian kalian bisa menghasilkan nilai yang maksimal. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Nak? Tidak ada mem. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam